Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky. Saya dari Universitas Adi Jema Palopo dan saya sekarang semester 3 dan jurusan saya adalah Teknik Informatika di Fakultas Teknik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sebuah bahasa pemrograman yaitu Visual Basic. Nah, menurut saya ini Visual Basic ini cukup unik karena berbeda dengan C++ dan Python seperti bahasa pemrograman lainnya. Nah, kenapa saya bilang unik? Nah, di sini VB ini ada desain dan codingan. Nah, ketika kita masuk ke dalam pemrograman VB ini, nah di dalamnya itu kita dulu mendesain baru mengcoding. Oke. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara pakai bahasa pemrograman VB, apa saja pernyataan yang ada di dalamnya, serta desainnya. Ya, begitulah. Oke, langsung kita lanjut saja. Kita masuk di VB. Nah, di sini saya memakai Visual Studio Community 2022. Nah, di sini ada create a new project. Kita membuat project baru. Nah, di sini banyak pilihan. Nah, kita akan memilih ini Windows Form Apps di VB. Oke, next. Next. Nah, di sini ada pilihan, terserah teman-teman mau pilih apa saja. Ini long term ada, ini standard term ada. Saya pilihnya long term support. Langsung buat saja. Oke, tunggu. Nah, ini adalah tampilan Visual Basic. Nah, ini adalah tampilan yang dimana ini adalah sebuah background. Nah, backgroundnya ini terserah mau kalian apakan ya. Karena di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada sebuah properties yang dimana ini adalah form 1. Nah, ini adalah form 1 yang dimana background ini adalah form 1. Nah, di form 1 ini kita bisa mengubah sebuah warnanya ya. Terserah kalian mau ubah seperti apa. Ini ada warna abu-abu, ini warna hitam, ini warna biru ya. Karena saya ingin pakainya warna biru, jadi langsung saja. Nah, di sini ada sebuah properties, di mana properties tersebut ini memiliki sebuah teks. Bisa ini bagian teksnya, ini bisa diganti menjadi nama saya sendiri, yaitu Vicky. Nah, dia akan merubah di sini, di bagian form 1 ini. Karena saya akan menamainya form 1, biar lebih gampang nantinya. Oke. Nah, itu dia di bagian properties ini bisa mengubah warna background, bisa mengubah teks yang ada di project ini. Ya, begitulah kira-kira. Nah, dan saya akan membuat sebuah desain yang agak simple, teman-teman. Nah, di sini ada view. Nah, di sini ada sebuah toolbox yang dimana toolbox tersebut terbanyak dapat ya tampilan-tampilan seperti ini. Nah, itulah. Oke, langsung saja karena saya ingin membuat sebuah teks dan teksnya itu bisa berwarna dan juga fontnya bisa berubah jadi bold, underline, italic, dan strike out. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini kita memakai label.
Nah, labelnya ini kita ganti teks dengan masukkan nama saja ya. Nama Anda. Oke. Nah, di sini ada sebuah teks, yang dimana teksnya adalah sebuah label yang ada di dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, langsung saja kita cari yang namanya text box. Nah, text box. Oke. Oke. Nah, text box ini kita akan bisa mengetik di dalamnya nanti. Misalkan proyek ini berjalan, Nah, kita bisa mengetikkan sebuah huruf di bagian sini. Oke, kita lanjut saja. Kita akan mencari panel. Waduh. Nah, karena panelnya ini transparan, kita akan mengubah jadi warna putih. Nah, biar dia kelihatan. Oke, kita taruh panel lagi di sini. Kita kasih warna putih. Oke. Kita kasih berjarak ya. Nah, oke, beginilah sekarang tampilannya, teman-teman. Nah, panel ini untuk desain sebuah untuk menandakan, ya nantilah saya jelaskan. Nah, yang kita lanjut untuk mencari checkbox. Nah, ini checkboxnya. Kita taruh 4, checkbox 1. Nah, teman-teman, ada cara yang lebih gampang di sini ternyata. Nah, di sini checkbox ini kita bisa Ctrl C dan Ctrl V. Nah, biar teman-teman tidak pusing lagi untuk mencarinya lagi di toolbox satu-satu. Nah, begitulah cara kerja yang gampang, teman-teman. Ctrl V lagi. Ctrl V lagi. Nah, di sini ada 4 checkbox. Kenapa saya memakai 4 checkbox di sini? Karena saya ingin teksnya nanti itu mempunyai 4 warna. Nah, kita taruh checkbox lagi. Checkbox lagi. Checkbox lagi. Dan lagi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi panel di sini. Nah, panel ini untuk membedakan sebuah checkbox yang ada di sini, teman-teman. Di sini nanti checkbox yang berupa sebuah warna, dan di sini adalah sebuah font. Yang dimana fontnya ini nanti ada bold, ada underline, ada strike out, ada italic, teman-teman. Nah, di sini saya akan cari. Nah, ini. Kalau nanti teksnya nanti diketik di sini, itu tidak akan terjadi apa-apa, teman-teman. Dikarenakan teks boxnya ini belum mempunyai sebuah pasangan. Nah, kita akan memakaikan label lagi, teman-teman, di sini. Label. Nah, di sini kalau kita mengetik di sini, nah muncul juga nanti di bagian sini. Tetapi yang di bagian di sini ini bisa berwarna dan bisa fontnya berbeda-beda. Tetapi di sini tidak, teman-teman. Nah, di sini checkbox 1 saya ingin warna merah. Saya ketik di sini merah. Kita ketik di sini warna ungu.
Di sini kita akan menaruhkan warna biru. Di sini kita akan mewarna dengan warna orange. Di sini bold. Di sini italic. Di sini underline. Dan di sini strike out. Nah, oke teman-teman. Di sini desainnya sudah jadi. Nah, kita lanjut ke codingannya, teman-teman. Nah, untuk menuju codingannya cukup gampang, teman-teman. Kalian pencet 2 kali di bagian text box ini. Nah, muncullah private sub text box 1 text change. Nah, yang dimana kita akan mengcoding text box ini, kita akan mengetik di sini dan muncul nanti di bagian label 2 ini, teman-teman. Oke, langsung saja itu ketika codingannya itu label 2 titik teks sama dengan text box 1 titik teks. Nah, karena codingannya sini sudah jadi, kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita run. Nah, tombol run-nya ada di sini, teman-teman. Kita ketik Muhammad Fikri. Nah, dia muncul di sini, teman-teman. Tetapi di sini dia belum ada warna, teman-teman, karena kita belum coding. Kita akan membuat sebuah programnya yang dimana nanti nama saya ini bisa menjadi warna merah, bisa berubah jadi warna ungu, bisa berubah jadi warna biru, dan bisa jadi warna orange. Nah, dan seterusnya. Bisa juga mengubah nama saya itu menjadi bold, italic, underline, dan strike out, teman-teman. Oke, langsung saja kita klik 2 kali warna merah ini. Nah, kita ketik label 2 titik for color sama dengan color titik red, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kita coba run dulu. Kita akan ngecek apakah benar nama saya berubah jadi warna merah atau tidak, teman-teman. Nah, dan berhasil, teman-teman. Warna saya menjadi warna merah, teman-teman. Nama saya berubah jadi warna merah, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini warna ungu. Label 2 titik color sama dengan color
Nah, kita lanjut di sini yang itu yaitu textbox yang kedua itu warna ungu, teman-teman. Nah, sini ketik label 2 titik for color sama dengan purple color titik purple, teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, nama saya berubah menjadi warna ungu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada warna biru. Label 2 titik for color sama dengan color titik blue. Oke, lanjut di orange. Label 2 titik for color sama dengan color titik titik orange. Kita coba run, teman-teman. Coba warna merah, warna ungu, warna biru, dan warna orange. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat yang dimana kalau kita men-checklist semua warna di sini, dia itu kalau saya ini pencet warna orange dan juga warna biru, dia akan berubah menjadi warna biru. Ketika saya mencet warna merah, dia berubah menjadi warna. Nah, di sini teman-teman kita akan mengubah sebuah checkboxnya ini akan menyala hanya satu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja di sini kita ketik checkbox 2 titik check sama dengan false, teman-teman. Nah, lanjut begitu. Checkbox 3 titik sama dengan false. Checkbox 4 titik sama dengan false. Kita coba. Nah, di sini sama saja, teman-teman. Kita akan mencobanya lagi sampai bawah ya. Kita langsung copy saja biar tidak lama. Checkbox 2 diganti sini menjadi checkbox 1. Di bawah. Checkbox 2 ini checkbox 3 diganti jadi checkbox 1. Yang juga nanti jadi checkbox 4-nya diganti jadi checkbox 1. Oke. Nah, di sini hanya bisa satu, teman-teman, hanya bisa satu ya di checklist. Anda kayak tadi ya. Muhammad Fikri. Oke. Nah, karena dia sini menandakan false atau salah, ketika kita memencet di sini checkbox 1, kita akan memencet checkbox 2. Di sini sudah diprogramkan untuk ketika kita memencet checkbox 2 itu akan tidak terchecklist checkbox 1-nya, teman-teman. Nah, misalkan kita memencet
checkbox 1 dan tidak memencet checkbox 2. Nah, ketika kita memencet checkbox 2, checkbox satunya tidak terchecklist, teman-teman. Begitu. Nah, itulah tadi penjelasan sebuah visual basic untuk sebuah warna, teman-teman. Dan kita lanjut lagi. Kita akan mengubah nama saya itu menggunakan font bold, italic, underline, dan stripe. Oke, langsung kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan menggunakan pernyataan if, teman-teman. If checkbox 5 titik cek Nah, kalau kita langsung enter seperti tadi, VB ini akan otomatis menggunakan if titik ini, teman-teman. If checkbox 5 titik ceket then. Nah, di sini kita menggerakkan nanti sebuah fontnya. Nah, langsung saja label 2 titik font sama dengan new font dalam kurung label 2 titik font koma label 2 titik font sini kita akan mengurangkan label 2 titik font, teman-teman. Nah, sama dengan new font dalam kurung text box 1 titik font, terus text box 1 titik font style or font style bold. Sini ada salah ternyata, teman-teman. Mungkin ininya warnanya bukan huruf besar, tetap salah ya guys ya. Nah, ini oke, di sini kita ketik label 2 titik font sama dengan new font dalam kurung text box 1 titik font koma text box 1 titik font titik style koma or nggak usah pakai koma ya guys, teman-teman. Or font style titik bold. Nah,
begini teman-teman. Kita menggunakan else, kita langsung saja kita copy, pasang di sini, bagian sini kita ganti jadi textbox 1. Di sini kita ganti jadi endnote. Nah, kita coba run. Warna merah, bold. Nah, nama saya ini bold teman-teman. Maaf, nama saya ini fontnya itu berubah menjadi bold. Begitu. Nah, seperti kasus yang tadi, nah di sini semuanya sini tercentang teman-teman. Nah, kita nanti menggunakan sebuah codingan yang menggunakan itu false kayak tadi teman-teman di sini. Oke, langsung saja kita langsung ke italic. Nah, daripada saya capek-capek mengetik teman-teman, nah langsung saja kita selesaikan saja di sini. Checkbox. Checkbox 6 with checked dengan false. Langsung saja kita ganti 7, terus di bawahnya lagi kita ganti 8. Oke. Nah, daripada kita capek-capek mengetik sesuatu dan itu lama selesainya lama sekali, kita langsung saja copy saja di sini, di bagian sini. Copy, kita taruh di sini, dan bagian di sini if checkbox 5 kita ganti menjadi checkbox 6 karena di posisinya itu di checkbox 6. Nah, di sini kita ganti menjadi checkbox 5. Oke. Nah, di sini tadi stylenya itu italic dan di program di codingan yang ini untuk menggunakan bold, jadi kita ganti saja menjadi italic di bagian sininya. Oke. Italic. Oke. Nah, lanjut lagi underline. Kita paste saja. Sini checkbox 5-nya itu kita ganti menjadi checkbox 7. Fontnya juga kita ganti menjadi underline. Ini checkbox 7-nya kita ganti menjadi checkbox 5. Aduh, kepencet lagi. Ini checkbox 5. Oke, lanjut lagi. Langsung kita tempel saja. Checkbox-nya kita ganti menjadi 8. Terus ini kita ganti menjadi strike out. Checkbox 8-nya kita ganti menjadi checkbox 5. Nah, kita run. Kita masukkan nama Muhammad Vicky. Warna merah, warna ungu, warna biru, dan warna orange. Warna merah, bold. Ini nama saya menggunakan font bold, italic, underline, dan strike out. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai form 1.
Nah, sekarang kita lanjut ke form 2. Oke, cara menambahkan form itu cukup gampang teman-teman. Di sini kita masuk ke project dan add form Windows Form. Di sini namanya form 2, langsung kita add. Nah, pastikan teman-teman di sini pilihannya itu form Windows Form. Jangan yang lain. Langsung kita add. Nah, jadi. Oke, sebelum kita mendesain dan mengodingnya sebelum itu terlebih dahulu, saya akan menjelaskan di sini apa yang saya akan coding. Yang saya akan coding dan desain itu adalah sebuah kalkulator. Nah, kalau berbicara soal kalkulator itu, jadi kalkulator itu dalam bahasa pemrograman adalah sebuah aritmatika yang dimana ada sebuah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga pengkalian, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita lanjut saja. Sini saya ingin merubahnya menjadi warna biru. Nah, kita masuk di view di toolbox. Kita cari dulu label. Label 1, label 2, dan label 3, teman-teman. Ini label 1, ini label 2, ini label 3. Label 3, teman-teman. Nah, label satunya itu saya ganti menjadi angka pertama. Masukkan angka pertama. Masukkan angka pertama. Label 2-nya itu masukkan angka kedua. Ini adalah hasil. Oke. Kita cari text box. Text box ini. Text box isinya. Oke, dan text box di sini. Lalu kita cari button. Oke, langsung kita copy saja. 1, 2, 3, 4. Nah, button pertama itu kita taruh tambah. Button 2 kita taruh kurang. Button 3 itu kita taruh kali. Aduh. Dan button 4 itu kita kurang. Bagi, sorry. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah mendesain sebuah formnya dan kita akan langsung masuk saja di codingannya. Seperti biasa kita klik 2 kali. Nah, di sini sebuah aritmatika saya akan menjelaskan sebuah tipe data. Nah, tipe data itu banyak beragam-ragam, ada integer, ada double, ada string, dan kita di sini akan menggunakan double, teman-teman, karena double itu menandakan sebuah tipe data yang bilangannya pecahan. Karena kita menggunakan di situ nanti sebuah pembagian, dan itu pembagian nanti itu akan menghasilkan sebuah bilangan pecahan, dan kita akan menggunakan sebuah tipe data double. Nah, di sini codingannya itu seperti ini, teman-teman. Dim as. Dim angka 1
1 as double int angka 2 as double dim hasil as double. Nah, di sini ada angka 1, angka 2 dan hasil. Nah, ini adalah sebuah variabel yang dimana variabel ini menyimpan sebuah data. Nah, variabel ini tidak boleh namanya sama teman-teman. Jadi ini variabel harus membedakan sebuah variabel karena semua data itu berbeda-beda. Jadi kita menggunakan itu agak berbeda di sini variabelnya. Di sini angka 1. Nah, datanya ini berbeda. Angka 2 datanya juga berbeda dan hasil juga datanya juga berbeda. Nah, di sini kita ketik angka 1 sama dengan text box 1 titik teks. Titik teks. Angka 2 text box 2 titik teks. Terus hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Hasil text box 1 titik teks sama dengan hasil. Nah, di sini akan menjumlahkan angka 1 dengan angka 2. Karena di sini kita memencet 2 kali tadi yang bagian angka, jadi kalau kita memencet penambahan di sini angkanya itu akan menambah, contohnya seperti ini teman-teman. Aduh. Nah, kenapa kita memencet ini dan hasilnya itu yang muncul form 1 bukan form 2? Itu kita belum mengatur ini Windows Properties-nya teman-teman. Nah, di sini Windows Properties di bagian sini startup object. Coba jadi form 2. Kita coba run. Nah, form 2-nya muncul teman-teman. Nah, sini 12 tambah 12 sama dengan sini ke arah yang salah teman-teman. Coba dulu. Berarti bagian ini maaf teman-teman, di sini semestinya ini text box 3. Nah, sebaran kembali 12 tambah 12 nah 24. Nah, begitulah cara kerja operator atau aritmatika teman-teman. Langsung saja kita di bagian pengurangan, tidak usah berlama-lama, langsung kita copy saja. Copy, kita ganti sini jadi pengurangan. Lanjut. Sini kita ubah lagi menjadi pengkalian. Nah, pengkalian di sini ada bintang. Lanjut pembagian. Sini kita menjadi bagi. Kita coba 24 0 144 1. Oke, itulah tadi cara kerja operator tipe data dan variabel.
Oke, langsung saja kita lanjut di form 2, form 3. Nah, di sini kan di form 2 itu kita membahas mengenai variabel dan tipe data dan sebuah operator penjumlahan, pengurangan, pembagian dan pengkalian. Oke, langsung kita lanjut di if. Langsung saja kita menambah di sini, kita langsung menambahkan form di sini. Oke, langsung saja kita desain di sini bagian formnya. Langsung saja di bagian view kita memasukkan button. Ini button. Button. Sini kita memakai 3 button. Oke. Nah, yang pertama ini kita masukkan if and if. Di sini apa ya? If self and if. Di sini select case. Oke, langsung kita lanjut saja di bagian codingan if and if, yang dimana if and if ini adalah sebuah pernyataan yang memiliki berbagai kondisi. Seperti saja. Dim, kita masukkan dulu sebuah variabel dan tipe data. Ya, string. Dim, nilai nilai dim sama integer. Oke, langsung kita saja masuk ke private subnya. Itu usia sama dengan input box dalam kurung usia pegawai saat ini, batas usia pensiun. Usia nilai sama dengan value R kurung usia. Nah, di sini kita masukkan pernyataan if nilai lebih sama dengan 60. Nah, itu. Tahun sama dengan nilai kurang 60. Message box titik show usia Anda saat ini adalah
dan kita harus dan nilai dan tahun terus informasi message button oke, message box icon titik information oke. Lanjut message box titik show dalam kurung Anda sudah pensiun. Dengan tahun oh sorry, di sini tidak pakai koma ya. Oke, tahun informasi koma message box koma message box icon titik information. Oke, kita coba masuk di Windows Properties, kita startup project ke Windows Phone 3 dan kita run. Kita tunggu. Kita masuk di NIF. Nah, ini adalah namanya message box, teman-teman. Kita masukkan di sini nilai 60. Oke. Nah, usia Anda saat ini adalah 60 tahun. Ini adalah message box information. Oke. Nah, Anda sudah pensiun 0 tahun. Oke. Nah, itu tadi sebuah kondisi if yang dimana dia memiliki dua kondisi. Ketika umur dia 60 tahun, maka dia sudah pensiun. Nah, ketika umur dia di atas 60, maka batas pensiunnya itu juga terhitung. Misalnya begini. If kita masukkan di sini. Usia pegawai itu 70 tahun. Nah, dia menghitung di sini pensiunannya mengikut di sini 10 tahun. Seperti itu. Nah, kita lanjut di NIF. Langsung kita copy saja biar di sini tidak terlalu lama. Kita masuk di sini. Sini kita tambahkan else untuk self untuk kondisi lain, teman-teman. Langsung saja message box. Self nilai kurang dari 60. Oke. Kurang dari 60. Langsung kita copy saja di bagian ini. Oke.
seperti ini teman-teman. Coba kita run 60 60. Ketika kita memasukkan di sini di bawah 60 tahun, misalkan 40 tahun. Nah, sini kita ganti di bagian sini. Jadi Anda belum pensiun. Dan ini tambah di sini tahun lagi. Oke, coba saya pegawai kita 40 tahun. Nah, Anda belum pensiun di sini. Oke. Nilai dan tahun. Oke lah, seperti itu. Bagaimana cara jelaskannya, anjing? Mungkin terlalu besar. Kita coba. Coba desain begini. Nah, kita lanjut di select case. Select case ini adalah sebuah pilihan yang dimana sebuah kasus untuk memilih sebuah pernyataan. Misalkan ketika pernyataan tersebut memiliki sebuah pilihan yang dimana pilihan tersebut adalah case 1-4. Nah, pernyataannya di situ Anda masih balita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oke. Select case. Select case. Terus kita taruh di sini sebuah variabel nilai. Oke. Case 1, case 1-4. Dalam kurung. Yang kurung Anda. Sorry. Di sini kita taruh message box. Message box titik show. Dalam kurung Anda masih balita. Anda masih balita, informasi, terus message box icon, oke, message box icon titik information. Information. Nah, kita bisa menambah di sini sebuah kasus case 5-12. Gak usah berlama-lama, langsung kita copy, kita tempel di sini. Punya bagian string kita ganti di sini menjadi Anda sudah anak-anak. Lanjut, case
13 ke 17. Anda sudah remaja. Aduh. Anda sudah lanjut case 18 to 28. Ya, tempel. Di sini kita ganti menjadi Anda sudah dewasa. Ini kita coba run. Nah. Oke, di sini kita memiliki sedikit kesalahan yang dimana kita tidak menambahkan sebuah usia. Kita tidak menambahkan input box, makanya dia tadi tidak keluar. Usia pegawai. Batas pensiun nilai sama dengan wal. Oke, kita coba. Nah, dan input boxnya sini sudah. Kita coba di sini. Kita coba 70. Nah. Oke, batas usia, lanjut, message box, titik, show, kurung, kita lanjut, message box, dalam kurung, usia Anda saat ini adalah nilai tahun sebagai box informasi sebagai box bikin oke koma sebagai box. Nah, kita coba run. Usia pegawai saat ini. Nah, dia berusia 25 tahun. Anda sudah dewasa seperti itu. Nah, ya, di bagian if ini kita sudah membahas yang dimana if ini memiliki sebuah kondisi, yang dimana kondisi tersebut berbeda-beda. Ada yang hanya mempunyai 2 kondisi, 3 kondisi, atau bahkan lebih.
Nah, di bagian select case ini untuk memilih sebuah kasus yang dimana kasus tersebut menandakan sebuah lebih simpelnya kita kasih contoh tadi, ini sebuah usia yang dimana kasus 1 sampai kasus 4 itu kalau kita memilih angka 1 sampai 4 yang keluar nanti adalah sebuah eh, teks yang isinya Anda masih balita. Nah, begitupun di kasus ke-5 sampai 12, kasus ke-13 sampai ke-17, kasus ke-8 sampai 18 sampai 28. Oke, kita langsung saja masuk di form keempat, di mana form 4 tersebut menggunakan pernyataan perulangan. Nah, perulangannya itu kita memakai for next, do while, dan do until. Langsung saja kita desain. Di sini ada list box. Cari di sini list box. Ini kita isi besar. Kita cari button. Label. Kita copy, kita paste. Label pertama kita ganti teksnya menjadi masukkan angka awal. Label kedua kita masukkan angka akhir. Oke, kita cari text box. Text box di sini. Kita copy, kita pasang di sini. Oke. Sekarang kita cari button. Kita menggunakan 4 button. 1, 2, 3, 4. Di sini kita taruh for next. Di sini do while. Di sini do until. Oke, langsung kita masuk saja di for next. Kita ketik 2 kali untuk memunculkan sebuah codingannya. Ini for i as integer. Kita menggunakan integer yang dimana tipe data tersebut berupa angka bilangan bulat. Text box text 2 text box 2 titik teks. Bentar. Kita lanjut di button keempat, yang dimana button keempat ini kita taruh submit. Nah, submit. Oke, pencet di sini list box
1 item titik clear. Oke. For untuk i menggunakan 3 data integer sama dengan textbook 1 itu textbook 2 titik text. Terus listbox 1 titik items titik add add dalam kurung bilangan ada yang error ternyata. Ini next. Oke, bilangan ke kita tarik dan kita masukkan sebuah variabel angka. Ini kita masukkan sebuah variabel i. Sebuah variabelnya for i, ini adalah sebuah variabel. Oke. Itu dulu. Oke, mulai ini nyongkur ibu. Oke, langsung saja kita masuk di button 2 while. Ini tujuannya itu listbox 1 titik items box. Terus din angka langsung saja angka sama dengan textbook 1 teks. Text dual kurang dari sama dengan textbook 2 titik teks. Listbox 1 titik items ini bilangan ke angka. Angka plus sama dengan 1. Oke, kita lanjut di until cukup ini, salin saja tempel. Kita ganti duanya menjadi until. Terus kita ganti bagian sini jadi lebih besar sama dengan angka. Integer.
Oh, ini salah. Dan di sini juga dan oke, kita run. Apa yang salah nih? Oke, di sini kita taruh variabel. Di sini juga kita taruh variabel. Oke, kita coba run. Angka awalnya itu 1, dan angka awalnya 12. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lanjut di form 5. Oke, kita langsung masuk di form 5. Kita cari label. Empat, label 5, label 5, label 6, dan label 7. Taruh di sini nama barang, sini harga barang, di sini jumlah barang. Terus di sini total harga, di sini diskon, di sini bonus, di sini bayar, di sini bonus. Kita cari text box.
text box sampai 7 text box. Cari button. Di sini kita taruh hitung. Sini kita taruh harga. Langsung kita di sini kita masukkan sebuah variabel yang kita data. Setelah itu kita masukkan pernyataan if not decimal titik typers dalam kurung textbox 2 titik teks koma harga. Dan ini textbox kurung harga harus angka. Terus kita lanjut masuk not integer types dalam kurung textbox 3 teks koma jumlah. Textbox dalam kurung jumlah harus angka. Total sama dengan harga dikali jumlah. Hitungan dengan total dikali 0,0D. Berakhir. Sama dengan total kurang potongan. Di sini kita masukkan potongan desimal. Textbox 4 titik teks sama dengan total
itu string. Box 5. Tergantung. Begini. Ini diperproses. Enggak. Berakhir titik to string. If total lebih besar sama dengan 50.000 dan 10 jadi teks tangan payung. Lanjut kita ke form design, kita klik 2 kali harga. Ini kita masukkan textbox 1 titik clear, begitu sampai seterusnya sampai textbox 7. Textbox 1 titik fokus. Kita coba run. Nah, barang sampo, harga barang 5.000, harga barang 5 gitu. Nah, di sini bonusnya tidak ada karena harga barangnya itu kurang dari 50.000. Kalau lebih dari 50.000, kalau pas 50.000 atau lebih 50.000 maka bonusnya adalah payung. Seperti itu. Kita lanjut di form 6. Cari toolbox, kita cari label. Label 3. Tunggu. Terus kita cari textbox 2 biji. Dan 1 combo box. Label ini kita isi name
Ini nama. Ini prodi. Pilih list view. Terus dan button. Ganti di sini menjadi simpan. Kita pencet 2 kali backgroundnya. Terus kita combo box 1 titik items titik add dalam kurung teknik sipil. Kita copy saja. Di sini ganti teks informatika. Kita ganti jadi teknik pertambangan. Oke, lanjut ke list view titik grid lines dengan true. List view 1 titik view dengan view details. List view 1 titik columns titik add name ataupun seterusnya sampai bawah. Sini kita ganti jadi nama di sini prodi. Terus lanjut di button klik bagian simpan. Kita masukkan sebuah array. Ini cukup 2 data saja. Menggunakan tipe data string. Array 0 sama dengan text 1 titik teks. Array sama dengan text box 2 titik teks. Array 2 sama dengan combo box 1 titik teks. Lanjut kita membuat sebuah variabel i. Dia bertanya list view item. I sama dengan new list item, list view item. Terus i sama dengan list view item
list view 1, titik items, titik add, dalam kurung array 0, titik sub item add, dalam kurung array 1. Aduh, is titik sub items dan titik add dalam kurung yaitu array. Wah. Terus lanjut text box 1 titik teks. Text box 2 titik teks dengan ada titik. Combo box 1 titik teks dengan combo box 1 titik fokus. Kita coba run. Kita ganti dulu ke bagian properties 0.6. Home 6. Kita coba run. Nama enim 24.023.55.202.030. Nama Muhammad Fikri. Prodi Teknik Informatika. Kita bisa geser sedikit sini. Share. Geser. Nah, selesai. Oke, langsung kita lanjut di form 7. Kita menambah project form. Kita coba desain. Label. Label 2. Ntar loading. Label 2. Label 3. Dan label 4. Kita akan mengcoding sebuah array yang mana array tersebut adalah array 2 dimensi. Label 1 ini seperti kayak tadi. Ini nama. Ini jenis kelamin. Dan ini prodi. Kita cari text box. Kita menggunakan 2 text box dan 2 combo box. Combo box. Ini kita perbesar sedikit.
Kita cari button. Button di sini. Kita simpan. Dan list view. Mereka begitu, Om. Ya, Mereka kemana? kita menaruh Begitu. Itu benar. Jangan. taruh sebuah variabel dan sebuah tipe data. 99,3 string. Sini di index as integer. Integer sama dengan 0. Langsung saja kita lanjut di private sub. Sini kita masukkan combo box 1. Combo box 1 titik items titik add kurung laki-laki. Combo box 1 titik items titik add kurung perempuan. Kita lanjut di combo box kedua. Combo box 2 titik items titik add kurung teknik informatika. Kita salin saja. Ini kita ganti ini menjadi teknik sipil. Di sini teknik pertambangan. Dan di sini hukum. Oke, kita lanjut di list view. List view 1 titik view titik grid lines. List view 1 titik grid lines. Nah, sorry, di sini ada sambungannya. Sorry, salah. List view titik view sama dengan view details. List view titik grid lines dan sama dengan true. List view 1 titik full row select sama dengan true. Kita lanjut bagian kolomnya. List view 1 titik columns titik add kurung name.
100. Langsung saja. Sini kita ganti jadi nama. Sini jenis kelamin. Kita singkat saja jadi JK. Kita ganti jadi prodi. Ganti jadi 500. Oke. Dan lanjut di private sub di bagian button. Ketik di sini if textbox satu titik teks dengan or textbox 2 titik teks dengan or combo box 1 titik teks or combo box 2 titik teks. Oke, kita lanjut message box show titik show kurung data belum lengkap. Peringatan. Oke, lanjut. Data mahasiswa. Indeksnya 0 sama dengan textbox 1 di teks. Di teks. Kita salin saja. Ini 4 ya. 2. Sini ganti indeksnya menjadi 1. 2. 3. Sini ganti jadi combo box 1 dan combo box 2. Sini juga ganti jadi combo box 2. Kita menggunakan operator aritmatika yang dimana indeksnya itu tambah sama dengan 1. Ambil data. Ini data textbox 1. Textbox 1 titik teks. Textbox 1 titik clear. Textbox 2 titik clear. Wah. Combo box 1 titik select index sama dengan -1. Combo box 2 select index sama dengan -1.
bawa insert tampilan data. Sini list view 1, titik items, titik clear. Sini for as integer kemenangan 0 to index min 1. Dim item as new list view items kurung dalam kurung data mahasiswa dalam kurung variabel i, 0. View item tidak pakai S. Oke. Terus lanjut di item sub item items add kurung data mahasiswa kurung i 1. Copy saja. Ini indeksnya kita ubah jadi 2 dan ini indeksnya kita ubah menjadi 3. Dan lanjut di item list view titik items titik add dalam kurung item list view 1. Oke, kita coba run. Kita ganti dulu index propertiesnya, start project to form 7. Coba run. Kita menyimpan data dalam sini, misalkan nama saya 24.030, nama Muhammad Vicky, jenis kelamin laki-laki, dan program studi teknik informatika. Boolean not valid. Wait. Oke, berarti ada yang salah di sini ya. Oke, langsung kita coba run. NIM 24, nama Muhammad Vicky. Jenis kelamin laki-laki, program studi teknik informatika, simpan. Oke, langsung saja kita buat project. Menu langsung project, kita buat menu strip supaya kita tidak masuk ke dalam Windows Properties dan run-nya satu. Langsung saja kita buat sini latihan VB.
dan VB. Sini latihan 1, latihan 1, sini latihan 2, sini latihan 3, sini latihan 4, dan seterusnya. Kita ketik saja form 1 show. Lanjut, kita copy saja biar tidak ribet. Oke, kita ganti sini jadi form 2 karena dia ada di latihan 2. Kita ganti sini form 3 dan seterusnya. Nah, bagian project kita ganti ke Windows Form 8. Kita save dulu. Form 8, save, dan kita run. Nah, latihannya akan terbagi sisi kita ketik saja. Oke, seperti itu. Itulah tadi codingan dan desain sebuah VB yang mana semua itu dari latihan pertama dan latihan kedua. Oke.